diejek orang kita, dihina orang kita, maka kemudian kita lihat dulu riwayat Imam Ahmad, jangankan Rasulullah, jangankan para sahabat, rupanya Allah Ta'ala pun dalam Quran juga diejek oleh Yahudi dan Nasrani. Apa kata orang Yahudi? Allah kalian itu adanya Tuhannya. Tuhan yang kalian sembah itu ada anaknya bernama Isa. Kata mereka begitu. Padahal rupanya turun-temurun dunia ini tidak adanya kita Bapak Ibu yang lepas dari omongan, ejekan, cacian, makian, hinaan dari manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, doa senantiasa Ustaz panjatkan kepada Allah. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan asbab ketaatan ini bisa besok membuat kita semua wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah husnul khotimah, lepaslah siksa azab gelapnya kubur. Bereslah besok ketika urusan di padang mahsyar. Selamat dari mizan, selamat dari hisab, selamat dari titian suratul mustaqim. Kapan kita Bapak Ibu bertemu kembali? Nanti di dalam surga bersama Nabi yang kita cinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Pertanyaan ke ibu-ibu, nanti kalau sudah di surga dikumpul kembali kita dengan Rasulullah, maka ibu bisa berhak bertanya, siapa orang-orang yang dulu pernah berjumpa di dunia ini? Bisa kita tanyakan besok ketika sudah di dalam surga. Dan alangkah luar biasanya, bukan hanya orang-orang yang kita kenal, bahkan boleh bertanya orang-orang yang kita sayangi dan kita cinta. Apa yang mau Ustaz tanyakan ke ibu-ibu? Seandainya ibu besok masuk surga dan nampak suami ibu di dalam surga, mau tak ibu menanyakan suami ibu? Ibu, hidupnya kalian di belakang. Hidup. Bikin tak bernafas sekali lagi. Kalau ibu masuk surga, kemudian tak nampak suami ibu di dalam surga, mau tak ibu bertanya di mana suami ibu? Mau? Oh gitu. Kalau kira-kira nanti masuk sama-sama ke surga, udah ditanya, oh rupanya suami menyusul. Ibu kira-kira masih mau enggak suami yang di dunia ini, suami ibu juga di surga? Lebih kecil jawabnya sedikit. Dalam hatinya, kalau bisa ganti aja lah Pak Ustaz. Udah capek di dunia ini, bosan dia ada tengok, katanya begitu. Kalau di dunia ini biarpun dia menjengkelkan, nanti kalau sudah masuk surga, insya Allah membahagiakan. Apa sebab? Dalam surga tidak ada lagi ucapan yang sia-sia, tidak ada lagi yang membuat kita kesal. Semua bahagia di dalam surga insya Allah.
Jadi kalau ibu dapat suami hari ini agak nakal sedikit, sabar-sabarkan saja. Besok masuk surga, baik dia insya Allah. Bapak pun begitu juga. Dapat bini itu agak-agak kurang bisa tahan sedikit, sabar-sabarkan saja. Paling lama 20 tahun lagi lewat itu biasanya. Nanti di surga jumpa, baik semua insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 18.47 insya Allah kajian tentu sampai azan sholat isya berkumandang. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berapa kaji kita malam ini Pak Ustaz? Ada 4 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selesai yang 4 ini nanti insya Allah kita langsung sholat isya berjamaah. Kalau ada snacknya, habis sholat isya nanti makan snack. Kalau ada ibu-ibu snack? Tidak ada. Ustaz aja yang ada snacknya, air zam-zam, itu pun jadilah, itu pun mengambil berkah. Kaji kita malam hari ini Bapak Ibu di dalam kitab yang ditulis oleh salah satu ulama besar dari ulama tasawuf yang bernama Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Siapa namanya ibu-ibu? Agak payah memang ingatnya. Junaid Al-Baghdadi. Coba ibu sebut dulu. Junaid Al-Baghdadi. Nah, kalau agak-agak kurang ingat Bapak Ibu siapa nama ulama ini, ingat saja yang paling mudah diingat Ustaz Junaidi. Kira-kira ke sana arahnya. Junaid. Kalau Ustaz kita Junaidi. Kalau masih lupa juga ingat Ustaz Joni. Itulah lebih nampak. Junaid Al-Baghdadi. Apa kata beliau? Arbaun, ada 4 golongan manusia. Turfa'ul abdu, yang diangkat Allah derajatnya ila ahli darajat, kepada derajat yang sangat tinggi dan mulia. Orang yang diangkat derajatnya ini Bapak Ibu luar biasanya, ada 2 yang mereka tidak maksimalkan. Apa ini? Wa in qalla ilmuhu awa amaluhu. Orang ini bisa diangkat derajatnya biarpun sedikit ilmu pengetahuannya dan juga sedikit amalnya. Inilah yang kita inginkan Bapak Ibu. Ilmu terbatas, amal juga terbatas. Tapi Bapak Ibu termasuk Ustadz amalkan yang 4 ini. Biarpun ilmu kita terbatas sedikit, amal kita pun mungkin hanya yang wajib-wajib saja. Insya Allah ahli darajat akan Allah angkat, muliakan derajat kita insya Allah. Yang pertama kata Junaid Al-Baghdadi, al-hilmu adalah orang yang punya sifat hilim. Apa hilim nih Pak Ustaz? Orang yang sangat punya sifat lemah lembut, atau bahasa lainnya orang yang sangat pandai menahan emosinya. Itulah dia orangnya Bapak Ibu. Tanya lagi ibu dulu nih, Bapak di rumah gampang emosi atau tahan amarahnya dia pandai? Kata ibu di belakang, emosian aja itu Pak Ustaz, bikin tukang sini. Ibu dapat suami yang suka emosi, temperamental, atau suami ini memang orangnya pandai menahan emosi. Sebahagian dapat yang memang temperamen, gampang marah, tapi sebahagian dapat yang memang pandai dia mengontrol amarah emosinya. Orang yang laki-laki, perempuan yang pandai menahan emosi, Bapak Ibu, orang ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, hafal enggak Asmaul Husna yang 99? Kita anggap hafal supaya cepat kaji kita ini, ya kan Bu? Kalau dites nanti habis waktu kan? Kalau Bapak Ibu nanti baca sampai di rumah Asmaul Husna itu, mulai dari Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar
al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basitul khafidur rafiul mu'izzul mujillus samiul basir al-hakamul adalul latiful khabirul halimul. Rupanya Halim ini adalah salah satu nama dari nama-nama yang mulia, nama lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini Bapak Ibu, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala ini orangnya tidak halim, katakanlah orangnya supaya paham kita Bapak Ibu, kalaulah Allah ta'ala ini tidak punya sifat halim, gampang marah, maka Bapak Ibu semua hamba-hamba yang tak sholat dia matikan semua, dia marahi. Kan begitu ceritanya. Siapa yang berdosa langsung kena panu, dikutuk sama Allah, habis kena panu umpamanya semua. Tak sholat zuhur, bisul satu, takutlah orang semua jadinya. Artinya Bapak Ibu, karena Allah ini punya sifat halim, maha lemah lembut, Allah ini menahan amarahnya. Karena sayangnya lah Allah kepada hamba. Tengok, yang tak sholat pun tetap dikasih Allah makan, minum, rumah. Malah kadang kacau pikiran Bapak Ibu yang sudah rajin sholat, malah Pak Ustadz yang tak ke masjid tu yang ku tengok yang banyak hartanya. Makin kacau pemikiran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada begitu Bapak Ibu? Oh, ada juga. Lengkap juga kita semua. Apa ditanya selalu ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mengaku lebih bagus. Pak Ustaz, ndaknya pernah ku tengok ke masjid, ndaknya pernah ku tengok sholat, puasa Senin Kamis, jangan cerita Ramadan pun tak dia kerjakan. Jelas-jelas Ramadan pun dia buka kedainya Pak Ustaz. Tapi tengok ya, anak-anaknya pintar-pintar Pak Ustaz. Kebun sawitnya sering, asal ada orang beli jual, dia yang beli. Tiap tahun hartanya bertambah Pak Ustaz. Rumahnya tengoklah begitu besarnya, alhamdulillah. Tengok kebun sawit makin luas, mobilnya pun besar. Tambah lagi Pak Ustaz, saking sejahteranya bininya pun besar. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Jangan iri hati menengok orang yang tidak taat kepada Allah. Biarpun dia dapat banyak nikmat, itu namanya bukan nikmat, tapi namanya istidraj. Itu adalah nikmat yang diulur Allah supaya makin jauh dia makin durhaka kepada Allah. Apa kata dia besok? Tengoklah, seorang putih itu rajin ke masjid Tuhan, mobilnya saja masih kredit, rumahnya tak ada. Tengok aku, tak pernah aku ke masjid, rumahku ada, mobilku cash, kebun sawit ada. Mana buktinya Allah tuh sayang lebih sama aku ketimbang ustaz-ustazku? Begitu besok dia akan kata, padahal dia tak sadar dia sedang Allah permainkan dalam Quran. Sanastadrijuhum wa umli lahum inna kaidi matin. Akan aku permainkan permainan ini, kata Allah. Kau tak solat, badanmu ku buat sehat. Kau tak solat, harta tetap ku kasih. Kau tak solat, tetap juga rezekimu lancar. Sampai besok kau tak ibadah, mati tak ibadah, besok kalau di akhirat tak perlu lagi ditimbang, langsung disepakkan malaikat itu ke neraka jahanam. Selesai cerita. Jadi ibu-ibu, jangan sampai terkacau pikiran kita menengok orang yang tak ibadah lancar-lancar saja, sebenarnya hatinya sedang sengsara. Kenapa ayah Muhammad sholat? Jawabnya supaya tenang. Jangan salah artikan Bapak Ibu, aku sholat Pak Ustaz supaya kaya. Nah, kalau Bapak mau kaya, berdagang Bapak, buka kebun sawit luas-luas, kaya besok. Kalau mau sholat ke Masjid Al-Hidayah, itu yang kita dapat, orang yang tak dapat. Apa itu? Masuk ke rumah Allah nih, ketenangan hatilah didapat. Saking tenangnya, berapa banyak orang yang jangankan mendengarkan ceramah, sholat pun banyak orang bisa tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri-ciri orang tenang pasti bisa tidur. Kalau Bapak Ibu sakit, mana bisa Ibu tidur? Bapak tidur. Maka kalau tenang, tertidur. Asal sudah mau ceramah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ibu pun tercemana model mata tu di belakang 5 watt, langsung baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika wa amun. Itulah perjuangan itu Bapak Ibu. Tengok sifat halim ini. Kalau Bapak Ibu mempunyai sifat halim termasuk ustaz, diejek orang kita, dihina orang kita, maka kemudian kita lihat dulu riwayat Imam Ahmad. Jangankan Rasulullah, jangankan para sahabat, rupanya Allah Ta'ala pun dalam Quran juga diejek oleh Yahudi dan Nasrani. Apa kata orang Yahudi? Allah kalian itu adanya Tuhannya. Tuhan yang kalian sembah itu ada anaknya bernama Isa. Kata mereka begitu. Padahal rupanya turun-temurun dunia ini tidak adanya kita Bapak Ibu yang lepas dari omongan, ejekan, cacian, makian, hinaan dari manusia. Ibu sampai setua ini tunjuk tangan yang belum pernah sekalipun diejek orang, tunjuk tangan, tak kasih hadiah. Mana lebih sering ibu mengejek orang atau diejek orang? 11-12 lah kira-kira Bapak Ibu. Pagi ngejek orang, siang kita diejek orang, kira-kira begitu. Balance namanya. Jangan sampai lebih sering mengejek daripada diejek. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Syatama Abi Bakrin. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, anda ada hujan tak ada angin, datanglah seseorang duduk di hadapan Rasulullah, di sampingnya Abu Bakar. Entah apa masalah mereka ni, Rasul pun tak faham. Langsung orang ini dicaci makinya Abu Bakar di depan Rasulullah. Dicaci maki sekali, Abu Bakar diam, tak melawan dia. Rasulullah tersenyum. Kali kedua karena Abu Bakar minta membalas, makin geram orang ini, dicacinya balik lagi. Abu Bakar memilih diam, Rasulullah tersenyum. Kali ketiga orang ini juga makin geram menengok orang yang dicaci tak melawan. Kita begitu Bapak Ibu. Kita sudah geram menengok orang ini, bertinju pun bertinju jadilah. Kita ejek, kita caci, kita hina di depan kita orang ini, tak melawan-lawan. Kira-kira pening tak Bapak Ibu? Pening kita kan? Ayo, main kita. Bahasa orang Medannya begitulah kira-kira. Tapi orang ini tak melawan, diam aja dia. Makin palak kalau bahasa orang Medannya, makin bodoh awak nengoknya. Kalau berani mainlah, diam aja dia. Dia memilih tahan amarahnya. Kali ketiga Abu Bakar dihina orang ini, dijawabnya lah. Begitu Abu Bakar menjawab hinaan orang ini, langsung Rasulullah berdiri meninggalkan Abu Bakar dengan orang yang mencaci maki tadi. Makin sedihlah perasaan Abu Bakar. Ditinggalkannya orang yang mencaci, dikejarnya Rasulullah dari belakang. Berjumpa dengan Rasulullah. Inilah ilmu yang harus kita pahami malam hari ini. Apa kata beliau kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, iya kata Nabi, saya di depan engkau dihina orang, aku sudah sakit hatiku, tak kujawab karena menghargai kemuliaanmu. Di sampingku ada engkau ya Rasulullah, malah engkau tersenyum seolah-olah mengejek. Hancur perasaanku ya Rasul. Kali kedua Rasul masih tersenyum, hatiku sudah berkeping-keping, sakit betul ya Rasulullah. Kali ketiga begitu ku bela diriku, malah kau tinggalkan aku ya Rasulullah. Apa ilmu yang sebenarnya aku peroleh hari ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sekali engkau diejek orang tadi wahai Abu Bakar, Allah bukakan hijab di mataku, ribuan malaikat Allah turun memuji engkau gara-gara engkau tak jawab ejekan daripada orang itu. Aku senang, maka aku tersenyum melihatmu didoakan ribuan malaikat wahai Abu Bakar. Kali kedua kau diejek, tak kau jawab, malah bertambah malaikat Allah dia kirim mendoakan engkau wahai Abu Bakar. Malah itulah aku tersenyum kata Rasulullah. Tapi kali ketiga begitu kau jawab ejekan orang itu, kemudian kalian bertengkar. Kenapa aku berangkat pergi meninggalkan kalian? Karena begitu kau marah, kemarahan itu asalnya dari setan. Maka begitu kau jawab, maka kemudian malaikat semua berterbangan
yang datang di samping kalian berdua adalah setan. Aku tak ingin duduk bersama dengan setan, maka aku pergi tinggalkan kalian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa orang Medannya Bapak Ibu, biarlah awak memilih diam asal menang kalau bahasa kami. Biarlah orang mengatakan kalau kita tidak jawab kita lawan, tak berani berarti tak ada mentalnya. Sekalipun kita benar, hindarkan berbantah-bantah, hindarkan berdebat, apalagi sampai kita dihina orang, tak usah dibalas, tapi cukup saja jangan kau layani, kau tinggalkan saja dia, sebagaimana Nabi contohkan dalam riwayat Imam Ahmad. Bisa tidak kira-kira ibu amalkan di sama bapak di rumah? Tak yakin saya Bapak Ibu ini payah ini amalan ini. Kalau sudah bertengkar bapak dengan ibu, suami dengan istri di rumah, kalau sudah makin naik emosi, nampak betul memang setan itu meniup-niup kita. Tengok Bapak Ibu, orang emosi, omongannya tak terkontrol, tangannya pun tak terkontrol, kakinya pun tidak terkontrol, karena emosi itu ditiup setan. Asal setan itu diciptakan adalah dari api. Maka kalau ibu tak bisa membendung amarah, diajarkan oleh Rasulullah, kalau kau sedang marah berdiri, duduk dulu kau, kata Nabi. Kalau duduk belum tenang juga, berbaring dulu kau, kata Nabi. Berbaring pun Pak Ustaz masih meninju lantai nampaknya nih, cepat kau berangkat kamar mandi, ambil air wudhu, karena airlah yang bisa memadamkan api Bapak Ibu. Itunya ibu amalkan di rumah. Aku lakiku Pak Ustaz gampang aja, cepat aja tangannya. Kadang marah sedikit, tinjunya lemari, jebol. Biarkan saja. Nanti kan setelah dia sadar, dia juga yang mengganti. Iya kan Bu? Atau nanti suami ini gampang, sedikit-sedikit marah, banting nanti peralatan, banting piring. Biarkan saja, tonton saja. Yang penting ibu jadi penonton yang baik, jangan jawab sepatah kata pun, tonton saja. Udah habis dipecahkannya semua, baru ibu agak tenangkan sedikit, tinggalkan dia. Cuma kayak gitu bang, gitu aja ibu bilang sekali, baru ibu pergi. Nanti setelah dia sadar, tidak ada satupun orang setelah emosi, setelah dia selesai emosinya mengatakan, beruntung kali aku emosi tadi. Tak pernah terjadi. Orang selalu berkata setelah emosi, nyesal aku tadi marah-marah. Untuk apalah? Tenaga terkuras, pikiran kacau, hilang kebahagiaan dari diri kita. Apalagi ayah umat yang sudah berumur lanjut, jangan sering-sering lagi marah, karena memang tumpangan darah tinggi sudah banyak di badan kita ini. Sekali Bapak Ibu marah nanti, langsung game over. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang naik derajatnya dibuat Allah, kata Junaid Al-Baghdadi, orang yang punya sifat halim, lemah lembut, bisanya dia marah ketika diejek orang, tapi dia memilih untuk menahan amarah, baik kepada suami istri, baik kepada anak-anak. Inilah orang yang tinggi derajatnya. Mulialah orang ini Bapak Ibu, biarpun amalnya sedikit, ilmunya sedikit. Kita amalkan sama-sama Bapak Ibu. Apa nama sifatnya? Sifat halim, lemah lembut. Itulah jadi doa nama itu. Kepada siapa itu Pak Ustaz? Itulah bersyukur Ketua Al-Hidayah ini disematkan nama itu kepada Ketua Masjid Al-Hidayah ini, Bapak Haji Firman Halim, dibawanya nama itu. Bercakap pun lembut saja. Mau ibu apapun komentar, beliau senyum saja. Betullah momentum Maulid Nabi, nama yang disematkan menjadi doa. Salah satu guru kita itulah yang nampak mengamalkan tuah dari namanya. Ada Asmaul Husna Al-Halim, lemah lembut. Orangnya pun begitulah Bapak Ibu. Lahir cucu besok, buatkan nama satu lagi, karena beliau sudah tua, biar ada penggantinya besok Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, ini nomor satu. Yang kedua yang ditinggikan Allah derajatnya, kata Junaid Al-Baghdadi, at-tawadhu, orang yang punya sifat tawadhu, rendah hati. Mana yang betul Bapak Ibu? Rendah hati atau rendah diri?
Rendah hati atau rendah diri? Apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah hati mulia, kalau rendah diri hina. Mana contoh Pak Ustaz? Orang yang rendah hati itu sifatnya dalam hadis namanya tawadu. Artinya banyak sebenarnya kemampuannya, tapi hendaknya terlalu dia nampak-nampakkan betul. Rendah hati kawan ni, padahal mampu dia, duitnya banyak, tapi sederhana saja nampak. Orang berkata, tapi dia tak butuh pujian itu. Mulia dia di hadapan Allah karena sifat tawadu. Kalau rendah diri, itulah yang disindir Nabi dalam hadisnya, yadul ulya khairum bi yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia dibanding tangan di bawah. Siapa tangan di bawah ini? Adanya sama dia, tapi mentalnya, mohon maaf, mental peminta. Itu tak boleh. Kalau Bapak Ibu mampu, jangan lakukan. Apa sebab? Karena kau sudah merendahkan dirimu di hadapan makhluk, maka nanti engkau akan hina selama hidupmu. Itu bedanya Bapak Ibu. Coba tengok sifat tawaduk ini. Mempunyai sifat tawaduk, lawan kata tawaduk rendah hati ini adalah takabbara yatakabbaru takabburan. Sifat takabbur sombong angkuh, memandang orang sebelah mata, tolak pinggang, memandang orang kecil, hanya dia yang bisa dari segala hal. Siapa yang punya sifat takabbur? Iblis laknatullah. Dia berikan dalam Al-Quran. Bunyi kalimatnya, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari si Adam. Aku lebih pintar, aku lebih senior, aku lebih kaya. Asal yang bernilai lebih, itu dah sifat iblis semua ni Bapak Ibu. Dirangkum dalam kalimat, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada si Adam. Lawan katanya adalah tawadu, rendah hati. Di mana bukti ketawadukan seorang hamba? Mau dia meletakkan keningnya sejajar dengan kakinya. Nama ritual ibadahnya adalah solat. Di dalam solat itu namanya adalah sujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang paling sombong di dunia ini? Apakah ketika nanti ditegur tidak mau menyapa? Atau ketika lewat naik mobil tak pernah buka kaca? Atau kadang kita tegur kemudian klaksonnya pun tak pernah bunyi? Apakah itu orang yang sombong? Bukan. Orang yang sombong di dunia ini adalah dia makan nikmat Allah, tinggal di dunianya Allah, tapi tidak pernah dia letakkan keningnya sujud di hadapan Allah. Samalah dia, mohon maaf, dengan iblis yang membangkang tak mau sujud kepada Allah. Ritualnya menghormati Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Bapak Ibu mau menengok orang sombong tuh, itulah modelnya. Kalau seorang putih kadang kencang bawa Honda, ibu tegur kadang, Ustaz, kadang saya dengar, kadang tak saya dengar. Kalaupun saya dengar tak saya sahut, maka itu bukan sombong hakikat. Sombong hakikat itu siapa? Alangkah sombongnya dalam hidup ini. Yang mengasih nafas itu adalah Allah, yang memberi dia rezeki adalah Allah, menitipkan rumah kebun sawit Allah, yang diminta Allah dari dia. Letakkanlah dulu kemuliaan yang kuberikan dalam dirimu. Itulah kepala. Di dalamnya ini ada otak, pikiran, ada ilmu, ada akal. Letakkanlah sejajar dengan tempat paling hina. Apa tempat paling hina? Yang diinjak oleh kaki. Sejajarkanlah kemuliaan dengan kakimu. Disitulah tempatnya orang yang sifat tawadu, membuktikan dia rendah hati, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, hari ini masih di tahun kita ini, masih hidup kita. Alangkah senangnya, mudahnya kita sekarang beramal ibadah. Dan terbayang saya tahun 2005 ke bawah dulu, bagaimana sulitnya. Jangankan cerita kita mau sholat di rumah Allah seperti sekarang dipakai AC sejuk. Dulu kipas angin pun payah. 2000 ke bawah kita mau sholat payah Bapak Ibu. Masjid pun jarang dulu di ujung batu didapat cerita saya 2000 ke bawah. Sekarang Bapak Ibu
tidak ada alasan orang di mana dia tinggal di ujung batu ini. Rupanya ujung batu Bapak Ibu sudah lebih masjid musolanya hampir 70 Bapak Ibu sekecamatan ujung batu. Bayangkan itu. Padahal kecilnya 4 desa 1 kelurahan. Dari ujung batu timur ke Pematang Tebing, belok ke Ngaso, masuk ke kelurahan ini. Cuman itunya ujung batu. 70 lebih sekarang masjid musola kita Bapak Ibu. Artinya semangat orang bangun masjid luar biasa. Maka kalau ada orang ujung batu yang juga tak sholat ke masjid, gak sempat dia, itu tidak salah kita lagi. Apalagi sudah difasilitasi sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu tengok kadang-kadang Al-Hidayah ini yang hari Jumat, Allahu Akbar. Kalau saya dapat kiriman dari Ustaz Harun kadang-kadang mau limpah sampai ke teras-teras kita, mau limpah sampai dibentang ke parkiran kita. Tidak bisa parkir Honda macam kayak biasa Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu yang pernah juga bagikan makan siang itu luar biasa ramai. CCTV kita ada, difoto, diposting kadang. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau hari Jumat bisa seramai itu, dan itu juga adalah orang ujung batu, kalau di hari-hari biasa, di mana mereka semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kata ibu di belakang, berzikir di rumah Pak Ustaz. Berbaik sangka sajalah kita Bapak Ibu. Nanti sakit pula pikiran kita mikirnya kan. Ustaz mau menyampaikan begini saja. Kalau seandainya 5-nya kita di rumah itu, ayah sama oma suami istri punya anak 3. Maksudnya Ustaz, paling tidak amankanlah rumah masing-masing. Yang laki-laki dorong, suruh, ajak, tarik tangannya supaya dia sholat ke masjid Al-Hidayah. Yang anak-anak gadis kita pastikan juga mereka itu sholat di rumah. Artinya kata kuncinya Allah tidak main-main dalam Quran. Ku anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum, dan anggota keluargamu, naro, dari siksa api neraka. Satu di rumah itu yang tak sholat, itulah Bapak Ibu pangkal murka Allah turun ke rumah kita. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu yang sepele tentang sholat, bertengkar Bapak Ibu hari itu pangkal pertengkaran itu dari anak yang tak sholat. Itulah tuh sesungguhnya Bapak Ibu. Jangan macam yang datang ini terlalu aktif nih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ini agak-agak berbahaya sedikit, maklumi saja. Fokus kembali Bapak Ibu. At-tawadhu, sifat tawadhu ataupun rendah hati, menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah. Mampu kita letakkan kemuliaan sejajar dengan kehinaan yang diciptakan Allah, yang diinjak-injak oleh kaki kita. Itu nomor 2. Yang ketiga Bapak Ibu, as-sakha'u, sifat pemurah. Bagaimana Pak Ustaz sifat pemurah ini? Biasakan Bapak Ibu memberi tanpa ada embel-embel. Itu maksud sakho kalau dalam bahasa Arab. Kenapa tidak usah sebut sodakoh? Karena sodakoh peluang riya sum'ah ada. Yang diangkat derajatnya itu kata Junaid al-Baghdadi, orang yang punya sifat sakho. Sakho itu dalam bahasa Arab diartikan orangnya pemurah, gampang kasihan menengok orang susah, dan setelah dia memberi tidak pernah ada embel-embel di belakang. Ada orang kadang ngasih, kau bilanglah terima kasih, kau tidak pandai kau berterima kasih, kata dia. Saho tidak butuh dia itu. Amalan siapa ini? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Ali memberi, apa kata dia sama orang ini? Terserah engkau. Kau mau terima kasih, ya. Gak terima kasih pun, dah apa-apa. Saho ini kajian terkhusus bagi nanti calon-calon anggota dewan kita ini. Sebenarnya di kesempatan lain nanti akan kita tengok mereka dan akan disampaikan kembali kaji ini. Karena sekarang masuk bulan 12 besok, banyak orang-orang dermawan nih Bapak Ibu. Banyak orang-orang mau bersodakoh nih Bapak Ibu. Yang cemana Pak Ustaz itu? Ingatkan dia. Sahabat, apakah kalau ku terima 10 kilo beras ini ada embel-embelnya? Coblos nomor sekian, kata dia. Berarti tidak jadi dia naik derajatnya besok. Biasanya orang begitu kalah tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
kecuali dia memang dermawan, sifatnya suka memberi tanpa ada embel-embel di belakang. Terakhir nomor 4, wa husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang, dia nampak kemuliaan itu dari sifat-sifat yang dia tonjolkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 3 dan 4 tak bisa kita bahas, paling tidak kisi-kisinya sudah Ustaz berikan. Kalau ayah Oma merasa ilmu kita terbatas, amal kita pun sangat-sangat sedikit, bisanya kita mulia di hadapan Allah. Apa caranya tadi? Nomor 1, sifat kita adalah lemah lembut, tahan emosi kita, jangan suka berdebat, jangan suka membalas cacian makian orang. Yang kedua, sifatnya rendah hati. Yang ketiga, sifatnya pemurah. Yang keempat, sifatnya bagus akhlaknya, perilakunya. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Tentu dalam penyampaian pastilah ada kesalahan, kehilapan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Mungkin dalam penyampaian ini banyak salah, maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.